Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Mengapa Hiram, Raja Tirus, bergegas membantu Salomo ketika Salomo membangun bait Allah? Apa latar belakang sejarah dari pembangunan bait suci, bait Salomo, dan apa tingkat-tingkat yang dilaluinya? Apa saja kesamaan dan perbedaan antara kemah suci di padang gurun dan bait Tuhan yang dibangun Salomo di tanah perjanjian? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Acara TV Keluarga Kristen dan semua orang Kristen dimanapun yang melaluinya kami memperkenalkan sebuah studi sepenuhnya dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Kita telah sampai dalam studi kita di kitab 1 Raja-Raja, pasal ke-5 dan 6. Sekarang kita akan berbicara tentang pembangunan bait suci yang Salomo dirikan. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Amin Helal, selamat datang. Juga Selamat para datang. hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Amin, sebelum kita membicarakan tentang awal dari pasal 5, kami menerima sebuah pertanyaan dari pasal 4. Dikatakan di ayat 26, lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Tetapi dikatakan dalam 2 Tawarikh 9, ayat 25, Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Mohon jelaskan, apakah jumlahnya 40.000 ataukah 4.000? Pada faktanya, ada dua opini. Opini pertama memberitahu kita bahwa pada awal pemerintahan Salomo, jumlah kandang kuda adalah 4.000, tetapi ia memerintah selama 40 tahun. Dalam periode ini, kekayaannya bertambah sangat banyak, jadi jumlahnya bertambah menjadi 40.000. Misalnya, dari 4.000 menjadi 40.000. Itu adalah opini pertama. Opini kedua, bahwa mungkin kandang kudanya bukan untuk memberi makan satu kuda, melainkan 10 kuda. Jadi, jika kandang itu dapat menampung 10 kuda untuk diberi makan pada waktu yang bersamaan, lalu 10 dikalikan 4.000 sama dengan 40.000. Dan jauh kemungkinan firman Allah berisikan pertentangan apapun. Awal pembicaraan dalam pasal 5, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Tentunya ketika ia tahu bahwa Salomo adalah raja yang diurapi sebagai penerus Daud ayahnya, ia mengirimkan ucapan selamat kepadanya. Namun setelah itu Salomo menyatakan keinginannya untuk membangun bait Allah. Tentu saja Hiram menanggapi secara positif dan ia mulai membantu Salomo. Bisakah Anda mengomentari tentang mengapa Hiram menanggapi Salomo dan bagaimana ia beroleh semangat untuk melakukan ini? Faktanya, Hiram Raja Tirus sangat responsif kepada Salomo untuk sebuah alasan yang sangat sederhana yang disebut dalam ayat 1, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ada hubungan yang baik antara Hiram Raja Tirus dengan Daud Raja Israel. Ada hubungan yang baik dan ia mengasihi Daud serta sangat senang bahwa Tuhan telah memberi Daud seorang putra yaitu Salomo untuk menjadi raja atas seluruh umat Allah. Jadi ia membantunya dengan memberi kayu-kayu aras dari Tirus kepada Salomo. Dan pada saat yang bersamaan, Salomo mengirimkan makanan kepada Hiram, Raja Tirus. Benar. Dr. Esam, karena pasal ini dan yang berikutnya akan berbicara kepada kita tentang pembangunan bait suci, bagaimana kalau Anda menceritakan tentang latar belakang sejarah bait suci dan pembangunannya? Latar belakang sejarah pembangunan bait suci tidak terpisah dari seni bangunan dalam peradaban yang berbeda-beda. Dari zaman kuno, seni bangunan sudah dimiliki oleh manusia, bahkan
Sejak Kejadian 4 dikatakan tentang Kain bahwa ia membangun sebuah kota. Dalam Kejadian 11 kita membaca bahwa mereka ingin membangun sebuah menara yang puncaknya mencapai langit dan dengan pergantian peradaban yang berbeda-beda. Ada peradaban yang tidak begitu tertarik pada seni bangunan karena mereka tinggal di gua-gua, seperti peradaban orang barbar. Namun di hampir semua peradaban beradab yang dihormati, seni bangunan begitu penting bagi mereka seperti orang Mesir dan Asyur, peradaban orang Babel, Roma dan Yunani. Peradaban negara-negara ini begitu tertarik pada arsitektur. Di antara inovasi-inovasi arsitektur adalah membangun bait suci. Namun, bait suci bagi mereka mempunyai sebuah tujuan karena pada faktanya mereka kreatif dalam membangun bait-bait suci dan mereka kreatif dalam membangun patung dewa-dewa seperti dikatakan dalam Roma 1 tentang semua itu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka mendirikan patung dan patung ini adalah Allah bagi mereka. Mereka membuat dewa-dewa dan rumah baginya. Mereka membuat rumah-rumah dan buat kuil-kuil bagi mereka. Kuil ini bagi mereka adalah rumah di mana dewa diletakkan. Kita mungkin ingat dari 1 Samuel pasal 5, ketika tabut Tuhan direbut, kita ingat insiden ini. Mereka merebut tabut Tuhan dan meletakkannya Di sebuah rumah. dalam sebuah kuil di mana dewa mereka juga diletakkan. Dewa ini adalah Dagon. Mereka menaruhnya di depan Dagon berdasarkan ide bahwa Dagon menawan Tuhan. Mereka menganggap bahwa tabut Tuhan bagikan sebuah patung Allah yang sejati dan hidup. Dan Dagon adalah patung dari Allah mereka. Jadi kuil bagi mereka adalah rumah di mana dewa-dewa tinggal. Namun pada faktanya rumah yang Salomo bangun dan kemah suci di masa lalu adalah tempat hadirat Allah. Di antara umatnya, Kemah suci adalah kemah pertemuan. kemah pertemuan Yang bersama umat Allah di padang gurun. yang ada bersama umat Allah di padang gurun. Lalu ketika mereka tinggal di tanah perjanjian, kemah suci itu diganti dengan bait Salomo. Itu adalah tempat hadirat Allah ketika umat ingin berjumpa dengan Allah dan itu adalah situasi ilahi. Yang natural bahwa ia mempunyai sebuah rumah, siapapun yang ingin berjumpa dengannya menghampiri dia. Menghampiri dia dalam tempat ini, di mana korban-korban dipersembahkan kepada Tuhan. Namun itu bukan persis sebuah tempat kediaman karena dewa-dewa mereka tinggal dalam kuil-kuil ini tetapi pengaruh mereka terbatas. Benar. Tetapi Allah yang sejati dan hidup, bahkan Salomo ketika ia sedang mendedikasikan bait suci ini berkata, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit. Bahkan langit mengatakan segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Jadi ia tidak mendirikan sebuah rumah atau bait suci untuk membatasi Allah di dalamnya karena Allah tidak bisa dibatasi dengan tembok atau oleh kreativitas artistik. Tidak, melainkan ini adalah sebuah tempat di mana Allah pilih bagi manusia untuk berjumpa dengan dia. Jadi itu adalah rumah Allah yang telah dirancang Allah menurut pemikirannya. Ia meletakkan tangannya dan dialah yang menetapkan aturan bagi manusia untuk berjumpa dengan dia di rumah ini. Anda ingin berkata bahwa rumah Allah tidak berarti bahwa Allah dibatasi untuk berdiam di dalamnya. Melainkan Allah memiliki otoritas dan namanya harus dihormati di seluruh rumah ini. Benar? Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, ku mau menyenangkanmu. Selamat datang kembali pemirsa terkasih. Kami masih mempelajari pasal 5 dan 6. Dan sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan saya, Daud adalah orang pertama yang berpikir tentang membangun bait suci. Kita selalu membaca tentang dia bahwa ia adalah orang yang berkenan di hati Allah. Mengapa Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun bait suci sebelum kematiannya? Mengapa Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci? Pada faktanya, Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci karena Tuhan menjawab Daud dengan berkata bahwa karena peperangan yang mengelilingi dia dan ia telah membuat musuh-musuhnya takluk di bawah kakinya. Daud telah menumpahkan terlalu banyak darah dalam peperangan. Jadi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun bait suci. Namun Daud melakukan sesuatu. Ia mempersiapkan bahan-bahan pembangunannya dan Tuhan memberi dia desain arsitektur untuk bait suci itu. Kita menemukan hal ini dalam kitab 1 Tawari pasal yang 28.
Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama dengan mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya." Jadi Daud mempersiapkan emas, perak, dan tembaga serta menyiapkan banyak hal. Lalu ia memberitahu kita bahwa Allah telah memilih dia dan Yehuda. Tuhan juga memilih Salomo putranya untuk menjadi raja dan ia adalah orang yang akan membangun rumah itu. Allah berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Benar. Dr. Esam, dalam pasal 6, Salomo mulai membangun bait suci. Anda menyebut bahwa kemah suci juga adalah sebuah tempat bagi Allah. Tempat kediaman Allah di padang gurun, dan bait suci di tanah perjanjian. Saya ingin Anda memberitahu saya beberapa kesamaan dan perbedaan antara kemah pertemuan yang ada di padang gurun dan bait Allah yang telah didirikan oleh Salomo. Kesamaan utamanya adalah keduanya adalah tempat di mana Allah menjumpai manusia, tempat hadirat Allah dari antara umatnya. Kemah suci adalah seperti itu dan bait suci juga sama. Kemah suci berpindah-pindah karena mereka sedang mengadakan perjalanan, jadi itu seharusnya berupa sebuah kemah yang bisa dilipat atau digotong. Dan kemanapun mereka pergi, mereka mendirikan kemah suci. Bait suci adalah sebuah tempat yang menetap, mereka sampai ke tanah perjanjian dan masuk ke dalamnya. Jadi seharusnya itu adalah sebuah tempat yang menetap, di mana Tuhan disembah dan siapa yang ingin menyembah Tuhan pergi ke sana. Untuk menyembah Tuhan dan semua umat biasa ke sana 3 kali per tahun. Semua umat pergi ke sana 3 kali setahun untuk menyelenggarakan perayaan Tuhan. 3 perayaan dari sekelompok hari raya yang tertulis dalam perjanjian lama. Bahan-bahan untuk mendirikan kemah suci kebanyakan adalah kain-kainan, langit-langitnya dari kain. Lantainya cuma dari tanah. Tidak ada satupun dari penampilan yang mewah atau mungkin hebat. Tentu saja itu terbuat dari kain-kainan sehingga mereka dengan mudah bisa Ya, berpindah. benar sekali. Namun kemah suci tidak, itu terbuat dari batu-batu. Maksud Anda bait suci? Maaf ya, bait suci. Terbuat dari batu-batu. Di sebuah tempat yang tetap dan mempunyai pondasi yang tetap. Jadi bait suci tetap stabil, bait itu tidak dapat dilipat atau dipindahkan. Pada faktanya tinggi kemah suci itu juga 10 hasta, tinggi bait suci 30 hasta. Ada beberapa perbedaan dalam ukuran seperti akan kita lihat dalam segala hal tanpa suatu kekecualian. Pintu masuk bait suci bagi mereka yang memasukinya pada faktanya sangat menakjubkan. Ia membuat 2 tiang yang sangat besar, keduanya ditandai oleh keagungannya dan di atas kedua tiang ada 2 kepala tiang yang juga terkenal akan kemegahannya. Jadi pintu masuknya sendiri bagaimanapun juga sangat indah. Hal kedua adalah ukuran-ukurannya, semua itu berbeda. Misalnya, tabut ditaruh dalam tempat kudus atau ruang maha kudus di bait suci. Dan ada sebuah penutup di atasnya, kedua kerubim dalam kemah suci. Sekarang bukan hanya sebuah penutup yang terdiri dari 2 kerubim, tapi yang membuat 2 kerubim yang lebar. Kerub yang pertama adalah 10 hasta, 5 hasta untuk setiap sayapnya. Keduanya saling menyentuh dari dinding ke dinding dan wajah mereka menghadap tabut. Ia membuat sebuah pintu, bukannya tabir. Ia membuat sebuah pintu bukan tabir yang Sebuah tirai. dibuat seperti, ya benar sekali. Yang kedua misalnya, dalam ruang kudus di sebelah luarnya hanya ada 1 kaki dian. Ia membuat 10 kaki dian. Ukuran mesbah di sebelah luar begitu berbeda. Itu berukuran raksasa, totalnya berbeda daripada apa yang dalam kemah suci. Hal yang sama ada dalam kaitan dengan bejana pembasuhan tembaga. Ia membuat sebuah bejana pembasuhan raksasa, sebuah bejana yang ditetapkan di atas 12 lembu, 3 untuk setiap arah dan mempunyai ukuran yang sangat besar. Kelilingnya seperti saya ingat adalah 30 hasta dan diameternya adalah 10 hasta. Jadi itu sangat besar. Itu membuat di sisinya 10 bejana lainnya untuk membasuh. Ini adalah untuk membasuh hewan-hewan dan ini adalah untuk para imam membasuh di dalamnya. Ketika mereka masuk, jadi penampilan mewah dan hebat serta kemegahan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun bait suci adalah menakjubkan. Dan kita tahu bahwa bait suci itu sangat agung dan megah. Mengingat kemegahan bangunannya dan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam membangun. Karena itu bukan hanya dibangun seperti itu, tetapi kita tahu bahwa ada bangunan di sekelilingnya bagi para imam dari 3 arah. Ada bangunan seperti sebuah amfiteater bagi para imam untuk tinggal selama pelayanan mereka. Tentu saja kami mengingatkan para pemirsa terkasih bahwa gambar yang diperlihatkan di layar adalah kemah suci dengan bagiannya dan sebuah gambar bait suci sehingga kita dapat membandingkan. Saudara Amin, jika kita tahu bahwa bait Salomo bukanlah yang pertama karena kemah suci sudah ada sebelumnya, dan itu bukanlah yang terakhir karena sesudah itu ada bait Zerubabel,
dan Herodes, dan lain-lain. Mohon beritahu kami tentang tahap-tahap dari pembangunan bait suci. Pada faktanya seperti yang Anda katakan bahwa pada awalnya ada kemah suci di padang gurun. Ini adalah sebuah kemah yang dipindah-pindahkan untuk disesuaikan dengan umat Allah ketika mengadakan perjalanan di padang gurun. Dan tempat manusia mendekat kepada Allah. Lalu didirikanlah bait yang pertama didirikan oleh Salomo, itu sangat mewah seperti yang sudah kita dengar dari Dr. Esam. Bait suci ini cuma bertahan sebentar, tetapi karena dosa umat Allah dan mereka beralih dari Tuhan, ketika pembuangan ke Babel terjadi, Nebukadnezar datang dan menghancurkan bait suci serta membakarnya dan merampas semua bendanya. Itulah bait suci pertama yang Salomo bangun. Setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka tinggal di pembuangan. Selama 70 tahun mereka kembali dan demikian juga Zerubabel yang Allah pakai untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Yang kemegahannya kurang dibandingkan dengan bait suci pertama yang dibangun oleh Salomo. Dan itulah yang berlanjut sampai zaman Tuhan Yesus hadir di sini ketika ia berada di bumi, di mana penyembahan dan korban-korban persembahan ada di dalamnya. Sampai Tuhan Yesus datang, adalah benar bahwa Herodes mengadakan berbagai renovasi dalam bait suci ini yang memakan waktu 46 tahun. Namun bait suci kedua ini yang dibangun Zerubabel dan diperbarui oleh Herodes karena kejahatan orang Israel ketika mereka menolak Kristus dan berkata, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Jadi dalam tahun 70 Masehi, Titus orang Roma datang untuk mengepung Yerusalem dan membunuh orang-orang muda serta membakar bait suci yang kedua. Tetapi saya berkata bahwa Kristus ketika ia ada di sini, di muka bumi, dialah bait suci yang berpindah-pindah itu. Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sekarang, setelah Kristus mati, bangkit, dan balik ke dalam kemuliaan, ada bait suci Allah di bumi, gereja. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Dan inilah sebuah deklarasi tentang penyatuan hebat kita kepada Tuhan. Namun setelah gereja diangkat, bait suci, Maksud Anda pengangkatan gereja, kedatangan Kristus dan diangkatnya orang-orang percaya benar, yang mewakili gereja. benar. Ketika Tuhan mengangkat orang-orang percaya ke rumah Bapa, lalu umat Allah akan dikumpulkan di tempatnya dan bait suci akan dibangun. Di tempatnya dan penyembahan akan dibangun sampai si pembinasa keji datang yang Nabi Daniel ceritakan dan yang Tuhan Yesus singgung tentangnya dalam Matius 24. Lalu setelah Tuhan menampakkan diri dalam kemuliaan dan kuasa serta menghancurkan semua musuh dan memerintah atas bumi, bait milenium akan dibangun. Yang deskripsinya disebut dalam Yeskiel 47 dan 48. Tuhan memberkati. Sebuah informasi yang komplit. Tuhan memberkati Anda. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Ada pertanyaan? Silakan. Dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 16 kita melihat bahwa jumlah para pelayan Salomo ada 3.300 orang. Namun jika kita melihat 2 Tawarikh pasalnya yang kedua, dalam ayat 2 kita melihat sebuah perbedaan. Jumlah mereka adalah 3.600. Dari manakah datangnya perbedaan ini, Dr. Esam? Salomo itu berhikmat. Ia selalu memikirkan mereka yang siap siaga baginya. Jadi mungkin jumlahnya adalah 3.300 bekerja melakukan supervisi dan 300 berjaga-jaga untuk situasi apapun. Namun kami memiliki bukti yang mengatakan bahwa jumlahnya sama pada akhirnya jika kita menambahkan pada hal ini. Misalnya, ada sebuah jumlah lain yang disebut pemimpin-pemimpin umum atau pemimpin-pemimpin yang kita temukan dalam 1 Raja-Raja pasal 9. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 23, inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Saat kita menambahkan 550 ini kepada 3.300, jumlahnya menjadi 3.850 yang adalah total jumlahnya. Jadi di sini ia menambahkan orang-orang yang siaga kepada para pemimpin umum. Dalam 2 Tawarikh 8 ayat 10, dalam 2 Tawarikh, jumlah yang disebut dalam pasal 2 adalah 3.600 tanpa menyebutkan orang siaga. Para pemimpin umum dalam ayat 10 dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo 250 orang yang memerintah rakyat. 250 tambah 3.600 sama dengan 3.850. Dalam kedua Sama kasus totalnya. mereka
3.250, tetapi ia menyampingkan yang 300 sebagai orang-orang yang siaga, yang disebut dalam kitab Raja-Raja. Benar. Dr. Esam, sementara Saudara Amin berbicara tentang tahap-tahap bait suci, ia mengatakan sesuatu dalam teks bahwa sekarang gereja adalah jumlah dari orang-orang percaya yang sekarang ada pada zaman ini. Zaman keberadaan Kristus di sorga, orang-orang percaya mewakili rumah Allah di bumi. Saya ingin mendengar sebuah ide tentang rumah Allah. Apa arti dari gereja sebagai rumah Allah? Dan karena itu adalah rumah Allah, apa yang persisnya harus ada di dalamnya? Rumah Allah, seperti sudah disebut dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, adalah tempat di mana Allah bertanggung jawab atas pengaturannya. Ia mengatur seperti yang ia inginkan. Kedua, itu adalah tempat di mana Allah berjumpa dengan umatnya. Tempat di mana Allah berdiam dan umatnya mengelilinginya. Tempat di mana Allah mempraktekkan otoritasnya. Gereja adalah rumah Allah, tentunya disebut dalam 1 Timotius 3, jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja adalah rumah Allah yang hidup, tiang dan dasar kebenaran. Jadi rumah Allah adalah jemaat atau gereja Allah. Dibuat dari apakah rumah ini? 1 Petrus pasal yang kedua memberitahu kita bahwa kita dibangun Sebagai batu-batu hidup. hidup. Orang-orang percaya dalam rumah Allah adalah seperti batu-batu hidup. Ini muncul dalam gambaran apa? Ketika orang-orang percaya berkumpul bersama. Misalnya ini dipraktekkan ketika orang-orang percaya berkumpul bersama, ketika orang-orang percaya berkumpul bersama sebagai batu-batu hidup, sebagai imamat yang rajani untuk persembahkan korban-korban persembahan rohani, untuk memuliakan Allah, memuji Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk bersyukur kepadanya. Ketika perkumpulan ini ada yang tentangnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Namun sebelum ini, dengan segera ia berkata semua gereja. Jadi ia berbicara di sini tentang gereja, 2 atau 3 gereja manapun yang berkumpul. Mereka sebagai batu-batu hidup, mereka sebagai bait suci Allah. Siapa yang akan tinggal bersama mereka dalam kasus ini? Kristus. Ketika ia masuk, ketika ia datang ke tengah mereka, jadi gereja, sekarang adalah rumah Allah. Gereja adalah bait Allah yang hidup. Gereja adalah tiang kebenaran dan dasarnya. Maksud Anda bahwa gereja adalah orang-orang percaya, bukan bangunannya. Gereja membentuk rumah Allah, dan orang-orang percaya adalah batu-batu yang hidup. Itu berarti bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang sebelumnya adalah pendosa, tetapi mereka telah menerima Kristus sehingga mereka menjadi hidup. Dan gereja sebagai rumah Allah memiliki satu Tuhan, satu kepala, yang mempunyai hak untuk menggerakkan dan mengarahkan rumah ini, dan Dia adalah Yesus Kristus. Anda juga ingin memberitahu bahwa dalam rumah ini Allah seharusnya disembah dan peroleh kemuliaan melaluinya. Jadi, itulah sebabnya disebut rumah Allah. Baik, episode ini sudah selesai. Mari kita rangkum bersama para hadirin di studio. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Apa kabar? Anda siap untuk pertanyaan? Saya hanya memiliki 2 pertanyaan kecil. Pertama, apa latar belakang sejarah dari pembangunan bait suci? Mengapa bait suci disebut sebagai rumah Tuhan? Latar belakang sejarah dari pembangunan bait suci tidak bisa dipisahkan dari seni bangunan dalam peradaban-peradaban kuno yang berminat dalam pembangunan berbagai bait suci dan patung-patung yang mereka anggap sebagai dewa. Namun bait Salomo itu berbeda karena bait itu dipandang sebagai tempat di mana Allah menjumpai manusia. Itulah sebabnya disebut rumah Allah, karena di dalamnya nama Allah dihormati dan Allah mempraktekkan semua otoritasnya. Benar. Kita ingin membandingkan kemah Salomo yang adalah kediaman Allah dan juga bait suci yang didirikan oleh Salomo. Kesamaan antara kemah pertemuan dan bait Salomo adalah bahwa kedua tempat itu mewakili hadirat Allah di tengah umatnya atau cara di mana Allah berkomunikasi dengan manusia. Perbedaannya, kemah suci dibuat dari kain-kainan, cocok untuk kondisi yang berpindah-pindah. Namun bait suci adalah tempat yang tetap dibangun dengan batu-batuan. Perbedaan antara kemah suci dan bait suci adalah bahwa bait suci mewakili kemewahan, tetapi kemah suci mewakili sebuah kesederhanaan. Itulah yang Tuhan inginkan buat umatnya. Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih. يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع
أنت حصني وإليك الملتجى، منك ألقى بالتجاء الفرجا، فأعن ضعفي وولد بالرجاء، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع، بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. Salomo membangun bait suci membutuhkan waktu 7 tahun. Tetapi untuk membangun rumahnya memakan waktu 2 kali lipat dari waktu ini. Adakah sebuah indikasi untuk hal tersebut? Apakah arti dari nama-nama kedua tiang di pintu masuk rumah Tuhan, Yakin dan Boas? Pelajaran-pelajaran rohani apakah yang bisa kita pelajari di balik nama-nama tersebut? Bejana pembasuhan ada di sana, di pelataran luar sebelum masuk ke tempat kudus. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang bejana pembasuhan dan pembasuhan dengan air sebelum doa-doa? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.